Setelah Tumenggung Siung Laut berdiskusi dengan para Tumenggung Kesatuan yang lain, kemudian kedua prajurit Jolopati yang sedang menunggu di luar gubuk kemudian berjalan mengikuti Tumenggung Siung Laut yang sedang menuju ke perkemahan Jolopati. Tidak lama kemudian sampailah Tumenggung Siung Laut di perkemahan prajurit Jolopati, dan di depan gubuk ia pun segera disambut oleh Ki Panji Sukoyono. "Bagaimana Ki Tumenggung?" tanya Ki Panji Sukoyono. "Nanti setelah matahari terbenam, para Tumenggung akan menghadap Senopati Agung Kanjeng Sultan Trenggono," kata Tumenggung Siung Laut. "Baik Ki Tumenggung, mudah-mudahan nanti bisa kita cari jalan keluar yang terbaik," kata Ki Panji Sukoyono. "Baiklah Ki Panji, sementara kau tetap berada di perkemahan Jolopati. Kita menunggu dulu perintah dari Senopati Agung. Kita belum tahu apakah besok kita jadi menyerang benteng Panarukan atau tidak," kata Ki Tumenggung. "Sentiko dawuh Ki Tumenggung," kata Ki Panji Sukoyono. Matahari pun bergerak terus ke barat, dan ketika senja telah membayang, maka para Tumenggung pasukan Demak pun segera mempersiapkan diri untuk berkumpul di perkemahan Wirobrojo. Setelah membersihkan dirinya, maka Tumenggung Siung Laut juga segera bersiap untuk berangkat ke perkemahan Wirobrojo. "Ki Panji, aku berangkat dulu ke perkemahan Wirobrojo," kata Ki Tumenggung. "Monggo silahkan Ki Tumenggung," kata Ki Panji Sukoyono. Tumenggung Siung Laut pun kemudian berjalan sendiri ke perkemahan Wirobrojo. Matahari telah tenggelam dan malam sudah mulai gelap. Beberapa gubuk prajurit telah mulai ada yang menyalakan lampu minyak. Beberapa saat kemudian Tumenggung Siung Laut telah sampai di perkemahan prajurit Wirobrojo. Langkah kakinya kini terus melangkah menuju gubuk Tumenggung Gagak Anabrang. Tumenggung Siung Laut kemudian masuk ke dalam gubuk, dan di dalam gubuk ternyata telah ada Tumenggung Gagak Anabrang, Tumenggung Ronopati, Tumenggung Palangnagoro, dan ditambah seorang lagi yaitu Tumenggung Suropati dari Kesatuan Wiromanggolo. "Monggo silakan duduk Ki Tumenggung Siung Laut," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Terima kasih Ki Tumenggung Gagak Anabrang. Ternyata Ki Tumenggung Suropati juga telah sampai di sini," kata Tumenggung Siung Laut. "Iya Tumenggung Siung Laut. Ki Tumenggung Suropati tadi sore telah bertemu dengan Tumenggung Gajah Birowo untuk minta izin menghadap Senopati Agung," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Berarti kita bisa langsung menemui Kanjeng Sultan di perkemahan Wirotamtomo," kata Tumenggung Palangnagoro. "Ya, sebaiknya kita berangkat sekarang," kata Tumenggung Ronopati. Mereka pun kemudian berdiri, lalu semuanya berjalan keluar dari gubuk. 5 orang pimpinan prajurit Demak berjalan bersama menuju ke perkemahan Wirotamtomo, berniat untuk menemui Senopati Agung yaitu Kanjeng Sultan Trenggono. Dari jauh terlihat gubuk yang dijaga oleh 2 orang prajurit Wirotamtomo. Prajurit itu sedang berdiri di depan gubuk dengan posisi siap. Ketika sudah dekat dengan gubuk Kanjeng Sultan, maka Tumenggung Suropati berkata kepada prajurit Wirotamtomo yang sedang menjaga, "Sampaikan kepada Kanjeng Sultan, kami 5 orang Tumenggung ingin menghadap," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Baik Ki Tumenggung," kata prajurit itu, kemudian ia segera masuk ke dalam gubuk. Sesaat kemudian prajurit itu pun keluar dari gubuk sambil berkata, "Silakan masuk Ki Tumenggung." Kelima orang Tumenggung itu pun segera masuk ke dalam gubuk. Di sana terlihat Kanjeng Sultan Trenggono
duduk di atas kursi pendek. Di depannya juga telah duduk bersila di atas tikar, yaitu Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto. Setelah menyembah, kelima orang tumenggung itu pun kemudian duduk di atas tikar bersama dengan kedua orang Tumenggung Wirotamtomo. Semua tumenggung pasukan Demak hadir di sini. Apakah ada yang perlu kalian sampaikan kepadaku? Tanya Kanjeng Sultan Trenggono. Iya Kanjeng Sultan, kami memang sudah merencanakan bersama-sama untuk menghadap kepada Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Suropati. Ya, aku tahu. Ki Tumenggung Gajah Birowo telah memberitahukannya kepadaku, kata Kanjeng Sultan. Iya Kanjeng Sultan, kami hanya ingin melaporkan keadaan saat ini. Keadaan pasukan Demak dari semua kesatuan yang mengepung benteng Panarukan ini, kata Tumenggung Suropati. Ada apa dengan semua prajuritku Tumenggung? Tanya Kanjeng Sultan Trenggono. Mohon ampun Kanjeng Sultan. Para prajurit dari semua kesatuan telah mengalami kejenuhan selama hampir 3 condro mengepung benteng Panarukan tanpa berbuat sesuatu. Oleh karena itu, hamba sebagai salah seorang senopati pengapit hanya akan bertanya kelanjutan dari pengepungan ini. Apakah kita dapat segera menyerang benteng Panarukan ataukah masih menunggu? Kata Tumenggung Suropati. Wajah Kanjeng Sultan berubah. Hanya sekejap, sesaat kemudian wajah itu pun telah kembali lagi seperti semula. Para tumenggung semuanya yang menjadi agul-agul Kesultanan Demak. Aku bisa memahami keadaan para prajurit Demak yang saat ini dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Aku juga mengetahui kalau semua prajurit Demak telah merasa jenuh karena hampir 3 condro tidak berbuat apapun juga. Baiklah, usul senopati pengapit dan usul para tumenggung akan aku pertimbangkan. Besok pagi akan aku beritahu langkah apa yang akan kita lakukan, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Pembicaraan di dalam gubuk terhenti sesaat ketika seorang prajurit Wirotamtomo masuk ke dalam gubuk sambil membawa makanan lalu diletakkan di sebuah geledek yang berada di sudut gubuk. Setelah meletakkan makanan itu, maka prajurit itu kemudian menyembah kepada Kanjeng Sultan lalu keluar dari gubuk Kanjeng Sultan. Sesaat kemudian Kanjeng Sultan pun melanjutkan pembicaraannya dengan para tumenggung. Para tumenggung semuanya, malam ini aku ingin sendiri. Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto malam ini tidak usah menemaniku. Mohon maaf Kanjeng Sultan. Ada apa Tumenggung Gajah Birowo? Hamba biasanya mencicipi makanan yang disuguhkan untuk Kanjeng Sultan. Tumenggung Gajah Birowo, sudah beberapa puluh warsa kau mencicipi makananku. Tidak pernah sekalipun ada racun pada makananku. Biarlah malam ini aku di sini sendiri Tumenggung, kata Kanjeng Sultan. Baiklah Kanjeng Sultan, kalau begitu hamba juga mohon diri, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik itu Tumenggung, besok pagi kau tunggu kabar dariku, kata Kanjeng Sultan. Para tumenggung pun kemudian menyembah, lalu semuanya keluar dari gubuk tersebut, dan sekarang yang berada di dalam gubuk hanya Kanjeng Sultan sendiri. Sultan Trenggono kemudian memanggil prajurit Wirotamtomo yang menjaga gubuknya. Prajurit, malam ini aku ingin berpikir sendiri dulu. Kalau tidak ada yang penting sekali, jangan izinkan seorang pun masuk ke dalam gubuk ini. Sendika dawuh Kanjeng Sultan,
kata prajurit itu. Sementara itu, 7 orang tumenggung keluar dari gubuk Kanjeng Sultan menuju ke sebuah gubuk Wirotamtomo yang tidak jauh dari gubuk Kanjeng Sultan. Menurutku, sikap Kanjeng Sultan malam ini terlihat agak aneh, kata Tumenggung Suronoto ketika sudah duduk di ruang Wirotamtomo. Ya, aku juga merasakan begitu, kata Tumenggung Kajabirowo. Tidak pernah Kanjeng Sultan menyuruh kita semuanya menyingkir dari gubuk itu, kata Tumenggung Suronoto. Untuk langkah selanjutnya bagaimana gitu Tumenggung Kajabirowo? Tanya Tumenggung Suropati. Sekarang kita kembali ke perkemahan dulu masing-masing. Besok pagi kita tunggu kabar dari Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Kajabirowo. Baik, kalau begitu aku mohon diri kembali ke perkemahan Jolopati dulu, kata Tumenggung Siung Laut. Saya juga mohon pamit. Saya akan kembali ke perkemahan Wiromanggolo, kata Tumenggung Suropati. Beberapa saat kemudian, para tumenggung pun keluar dari perkemahan Wirotamtomo, lalu mereka berpencar kembali ke perkemahan masing-masing. Malam itu, suasana di perkemahan tidak begitu gelap. Cahaya bulan yang hampir purnama membuat bayangan orang bisa terlihat meskipun agak samar-samar. Angin laut pun bertiup semakin kencang di pantai Panaruan. Angin itu membuat para prajurit lebih merapatkan kain panjangnya untuk melindungi tubuhnya dari tiupan angin. Ketika semburat warna merah menghiasi langit sebelah timur, maka semua isi perkemahan pun terbangun dan mereka pun kini memulai kehidupan hari ini dengan rasa yang sama seperti kemarin, diliputi kejenuhan yang hampir tidak tertahankan. Sang surya pun kini perlahan-lahan memanjat langit semakin tinggi. Cahayanya membuat pesisir yang indah dipenuhi kerlip pantulan sinar mentari. Sebuah keindahan yang tidak dihiraukan oleh para prajurit yang sedang mengepung benteng kota Panaruan dan diliputi rasa jenuh yang amat. Di perkemahan para prajurit Demak, tampak Tumenggung Gagak Anabrang sedang berjalan menuju ke perkemahan Jolopati. Sebelum sampai di depan gubuk, Tumenggung Gagak Anabrang melihat Tumenggung Siung Laut keluar dari gubuknya. Saya mau ke sana, malah Tumenggung Gagak Anabrang sudah tiba di sini. Apa titah dari Kanjeng Sultan kepada kita, Ki Tumenggung? Tanya Tumenggung Siung Laut. Iya, nanti malam kita disuruh menghadap Kanjeng Sultan lagi, Ki Tumenggung. Seperti kemarin, kata Tumenggung Gagak Anabrang. Baik, Ki Tumenggung. Nanti malam kita bersama-sama menghadap kepada Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Siung Laut. Baik, Ki Tumenggung. Saya mohon pamit dulu, kata Tumenggung Gagak Anabrang. Lalu ia pun meninggalkan perkemahan Jolopati. Ketika malam pun tiba, langit agak sedikit lebih terang karena bulan hampir bulat. Tumenggung Siung Laut berjalan menuju ke perkemahan Wirobrojo guna menemui Tumenggung Gagak Anabrang. Seperti malam kemarin, 4 orang tumenggung telah siap di gubuk Wirobrojo. Lalu bersama dengan Tumenggung Siung Laut, mereka bersama-sama menuju ke perkemahan Wirotamtomo. Di sebuah gubuk Wirotamtomo, tidak jauh dari gubuk Kanjeng Sultan, telah menunggu Tumenggung Kajabirowo dan Tumenggung Suronoto. 7 orang tumenggung Kasultanan Demak yang ikut bertempur di Panaruan telah lengkap. Mereka berjalan bersama-sama menuju ke gubuk Kanjeng Sultan. Setelah dipersilahkan masuk, kemudian mereka menyembah, mereka pun kemudian duduk bersila di hadapan Kanjeng Sultan. Ketika Tumenggung Siung Laut memandang wajah Kanjeng Sultan Trenggono, ia pun terkejut karena wajah Kanjeng Sultan terlihat pucat
seperti sedang menderita sakit. Para tumenggung, aku tidak bisa memberi keputusan sekarang. Aku ingin sendiri dulu sampai nanti wayah sepi wong, kata Kanjeng Sultan. Tunggulah sampai nanti wayah sepi wong, kalian bisa kembali lagi ke sini, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kami semua mohon diri dulu, kata Tumenggung Gajah Birowo, kemudian diikuti oleh para tumenggung yang lain. Para tumenggung kemudian keluar dari gubuk Kanjeng Sultan, lalu berjalan menuju ke gubuk Wirotamtomo yang biasa untuk beristirahat para tumenggung. Kita menunggu di sini dulu sambil makan jagung bakar, kata Tumenggung Gajah Birowo sambil tangannya memberi isyarat kepada seorang prajurit untuk mendekat. Buatkan sebuah perapian dan ambillah beberapa buah jagung yang masih muda, kata Tumenggung Gajah Birowo. Sendika dawuh Ki Tumenggung, jawab prajurit itu. Malam itu sambil menunggu wayah sepi wong, 7 orang tumenggung mengelilingi perapian di depan gubuk Wirotamtomo. Angin laut yang bertiup agak kencang mampu menggoyang nyala perapian, sehingga 2 orang tumenggung terpaksa menggeser tubuhnya untuk menghalangi tiupan angin laut itu. Bulan yang hampir purnama menerangi perkemahan Wirotamtomo. Sinarnya yang keperaan membuat suasana menjadi remang-remang. Tumenggung Gajah Birowo melihat ke arah gubuk Kanjeng Sultan. Dilihatnya, kedua prajurit Wirotamtomo masih berdiri menjaga gubuk Kanjeng Sultan, dan ke-7 orang tumenggung pun masih berjongkok mengelilingi perapian yang masih menyala. Sebentar lagi sudah wayah sepi wong, desis Tumenggung Suropati, tetapi ia terkejut ketika melihat Tumenggung Gajah Birowo tiba-tiba berdiri. Pandangan matanya tiba-tiba tertuju ke gubuk Kanjeng Sultan. Prajurit Wirotamtomo yang menjaga gubuk Kanjeng Sultan sudah tidak ada. Kemana dia? Desis Tumenggung Gajah Birowo. 6 orang tumenggung lainnya segera berdiri. Mereka pun juga memandang gubuk Kanjeng Sultan yang terlihat sepi tanpa penjaga. Ada yang tidak beres, kata Tumenggung Gajah Birowo. Lalu tiba-tiba Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto hampir bersamaan berlari menuju gubuk Kanjeng Sultan, diikuti oleh kelima tumenggung yang lain. Dengan cepat 7 orang tumenggung itu semuanya berlari menuju gubuk Kanjeng Sultan yang terlihat sepi tanpa penjaga. Tumenggung Gajah Birowo yang berlari paling depan langsung menerobos masuk ke dalam gubuk yang diterangi oleh sebuah lampu minyak. Di dalam gubuk terlihat sesuatu yang membuat jantung ke-7 orang tumenggung itu seakan-akan berhenti berdetak. Di tengah gubuk, 2 orang prajurit Wirotamtomo terbaring dalam keadaan tidak bergerak. Sedangkan di atas tikar tergeletak tubuh Kanjeng Sultan Trenggono yang berlumuran darah. Dengan cepat, Tumenggung Gajah Birowo meraih tubuh Kanjeng Sultan yang dari punggungnya masih mengeluarkan darah segar. Perlahan-lahan ia memeriksa tubuh Kanjeng Sultan, dan sesaat kemudian Tumenggung Gajah Birowo pun berkata, Kanjeng Sultan sudah meninggal. Semua orang yang berada di dalam gubuk itu terkejut. Kanjeng Sultan Trenggono telah terbunuh dengan luka tusuk di punggungnya yang masih meneteskan darah segar. Badan Kanjeng Sultan masih hangat. Beliau meninggal belum lama, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Suronoto, tolong urus dulu jenazah Kanjeng Sultan. Aku dan para tumenggung yang lain akan mengejar pembunuhnya, kata Tumenggung Gajah Birowo sambil meletakkan jenazah Kanjeng Sultan. Kemudian ia pun memindahkan letak kerisnya ke depan.
Para tumenggung yang lain segera memindahkan letak kerisnya ke depan. Kemudian bersama-sama mereka keluar dari gubuk Kanjeng Sultan. Hanya Tumenggung Suronoto yang masih berada di dalam gubuk itu. Tumenggung Palangnagara, Tumenggung Ronopati, dan Tumenggung Siung Laut cepat kejar ke arah timur. Bangunkan semua prajurit, katakan ada pencuri yang masuk ke perkemahan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Palangnagara bersama dengan kedua orang tumenggung yang lain segera berlari ke arah timur dan menghilang di dalam kegelapan. Tumenggung Gagak Anabrang, Tumenggung Suropati, mari kita kejar ke barat. Ketika tumenggung itu pun lari berpencar ke arah barat, mengejar si pembunuh di kegelapan. Sambil berlari, pandangan matanya terus beredar mencari orang yang telah membunuh Kanjeng Sultan. Para prajurit yang sedang bertugas menjadi heran ketika melihat para tumenggung itu berlarian di malam hari. Ada apa Ki Tumenggung Ronopati yang berlari seperti dikejar memeti? Tanya seorang prajurit yang berjaga kepada temannya. Dari tadi kan aku juga berada di sini bersamamu. Apakah perlu aku tanyakan dulu kepada Ki Tumenggung Ronopati? Kata prajurit yang seorang lagi. Temannya pun terdiam. Mereka berdua tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi kedua prajurit itu menjadi terkejut ketika ada seorang tumenggung lagi yang menghampirinya. Bangunkan semua prajurit, ada pencuri yang masuk ke perkemahan, kata tumenggung itu. Baik Ki Tumenggung, kata prajurit itu. Kemudian ia pun membangunkan semua prajurit. Ada pencuri yang masuk ke perkemahan, kata prajurit itu sambil berjalan berkeliling membangunkan semua temannya. Tumenggung Siung Laut yang berlari ke arah timur telah berpisah dengan kedua tumenggung lainnya. Keduanya telah lari berpencar menerobos ke semak-semak. Malam yang sunyi dan gelap telah dikejutkan oleh suara langkah kaki para tumenggung yang mengejar seseorang yang telah membunuh Senopati Agung pasukan Demak. Tumenggung Siung Laut terus berlari ke arah timur. Pandangannya mencari sosok pembunuh Sultan Trenggono hingga sampai di perkemahan Jolopati. Ketika memasuki perkemahan Jolopati, pandangannya yang tajam melihat 3 orang berdiri di tengah jalan menghadangnya. Berhenti, kata salah seorang dari 3 orang yang menghadangnya, dan Tumenggung Siung Laut pun kemudian berhenti. Siapa kau malam-malam berlari di perkemahan prajurit Demak? Tanya prajurit yang menghadangnya. Ada apa Ki Panji Sokoyono? Tanya Ki Tumenggung. Oh, mohon maaf Ki Tumenggung. Ternyata ini Ki Tumenggung. Malam terlalu gelap Ki Tumenggung, sehingga saya tidak mengenali Ki Tumenggung, kata orang yang menghadang itu, yang ternyata adalah Ki Panji Sokoyono. Ki Panji, kau ikut aku sekarang mengitari beteng, kata Ki Tumenggung. Baik Ki Tumenggung, jawab Ki Panji. Prajurit, kau bangunkan semua prajurit yang lain. Ada pencuri yang masuk ke perkemahan, kata Tumenggung Siung Laut. Setelah berkata demikian, maka Tumenggung Siung Laut berlari kembali mengitari benteng Panaruan. Di belakangnya berlari pula Ki Panji Sokoyono yang diajak ikut berlari di malam yang dingin mencari seseorang di kegelapan malam. Sepi, tidak ada bayangan seorang pun yang berada di kegelapan malam, kata Ki Panji dalam hati. Setiap bertemu dengan prajurit yang berjaga, Ki Tumenggung meminta mereka untuk membangunkan semua prajurit karena ada seorang pencuri yang masuk ke dalam perkemahan. Setelah mengitari separuh lingkar benteng, dari jauh Tumenggung Siung Laut telah melihat Tumenggung Gagak Anabrang yang berlari ke arah barat. Ki Tumenggung Gagak Anabrang, panggil Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Gagak Anabrang pun berlari mendekati Tumenggung Siung Laut. Apakah sudah bertemu dengan pembunuhnya Ki Tumenggung? Tanya Tumenggung Siung Laut. Belum Ki Tumenggung.
Aku tidak menjumpai siapapun, jawab Tumenggung Gagak Anabrang. Di belakangnya, Ki Panji Sokoyono terkejut ketika mendengar ucapan Tumenggung Siung Laut. Ada pembunuhan. Siapa yang terbunuh hingga membuat Ki Tumenggung berlari mencari pembunuhnya? Tanya Ki Panji Sokoyono kepada dirinya sendiri. Semua prajurit telah terbangun. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, Ki Tumenggung? Kita sudah mengelilingi benteng kota Panarukan, tetapi tetap tidak melihat bayangan seorang yang mencurigakan, kata Tumenggung Gagak Anabrang. Kita menanti laporan prajurit yang telah terbangun dari tidurnya. Apakah mereka telah menemukan orang asing di perkemahan kita? Gumam Tumenggung Siung Laut. Kita kembali dulu ke kubu Kanjeng Sultan, Ki Tumenggung, ajak Tumenggung Gagak Anabrang. Baik, Ki Tumenggung. Kedua orang Tumenggung dari Kesatuan Wiroyudo dan Kesatuan Jolopati itu kemudian berjalan kembali ke gubuk Kanjeng Sultan. Di belakangnya diikuti pula oleh Ki Panji Sokoyono. Sambil berjalan, Tumenggung Siung Laut merasa heran. Sultan Trenggono adalah bukan seorang yang lemah. Di dalam dirinya terdapat bermacam-macam aji Joyo Kawijayan Guno Kasantikan. Di samping mempunyai aji untuk menghancurkan lawannya, Kanjeng Sultan juga mempunyai aji Tameng Wojo, sebuah ilmu kebal yang membuatnya tidak dapat terluka meskipun terkena senjata tajam. Seharusnya Kanjeng Sultan Trenggono tidak dapat dilukai senjata tajam karena dilindungi oleh aji Tameng Wojo. Tetapi apakah aji Tameng Wojo masih bisa melindungi kalau tubuh Kanjeng Sultan sedang menderita sakit? Desis Tumenggung Siung Laut yang telah melihat wajah Kanjeng Sultan yang pucat pasi ketika menghadap yang pertama. Punggungnya luka tertusuk senjata tajam. Kemungkinan Kanjeng Sultan tidak menduga kalau beliau diserang dari belakang, desis Ki Tumenggung. Tidak berbeda dengan Tumenggung Siung Laut, para Tumenggung yang lain juga tidak menemukan orang yang dianggap sebagai pembunuh Sultan Trenggono. Tumenggung Gajah Birowo juga telah berjalan kembali menuju gubuk tempat jenazah Kanjeng Sultan Trenggono. Di antara semua abdi dari Kanjeng Sultan, apakah ada keterlibatan orang dalam? Desis Tumenggung Gajah Birowo. Tetapi sepertinya tidak mungkin. Pada saat Kanjeng Sultan terbunuh, 7 orang Tumenggung saat itu sedang berkumpul di perapian di gubuk Wirotamtomo, kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hatinya. Lalu, bagaimana dengan makanan yang telah dimakan oleh Kanjeng Sultan? Aku diperintahkan keluar sehingga tidak boleh mencicipi makanan yang disuguhkan kepada beliau, kata Tumenggung Gajah Birowo. Apakah Kanjeng Sultan telah diberi racun? Ilmu kanuragan dan kadikdayan Kanjeng Sultan sangat tinggi. 2 orang yang mempunyai ilmu setingkat Tumenggung pasti juga tidak akan mampu mengalahkannya, desis Ki Tumenggung Gajah Birowo masih dalam hatinya. Luka di punggungnya terus meneteskan darah. Tidak ada yang tahu siapa yang telah melukainya. Kemungkinan Kanjeng Sultan meninggal dunia karena terlalu banyak kehilangan darah. Mudah-mudahan 2 orang prajurit Wirotamtomo yang mengawalnya tidak terbunuh juga, sehingga ia bisa bercerita apa yang terjadi di dalam gubuk, kata Tumenggung Gajah Birowo sambil terus berjalan kembali ke gubuk Kanjeng Sultan. Ketika hampir sampai di depan gubuk, Tumenggung Gajah Birowo bertemu dengan Tumenggung Siung Laut dan Tumenggung Gagak Anabrang yang diikuti oleh Ki Panji Sokoyono yang berjalan menuju gubuk Kanjeng Sultan Trenggono juga. Bagaimana Ki Tumenggung? Apakah sudah bertemu dengan pembunuhnya? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Belum Ki Tumenggung. Saya tidak menjumpai siapapun di sekeliling benteng Panarukan,
Jawab Tumenggung Gagak Anabrang. Ya, aku pun juga tidak menjumpai pembunuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Mendengar ucapan itu, Ki Panji Sukoyono yang berada di belakangnya terkejut. Ternyata yang terbunuh adalah Kanjeng Sultan, kata Ki Panji Sukoyono dalam hatinya. Sesaat kemudian, ketika Tumenggung itu pun masuk ke dalam gubuk Kanjeng Sultan, hanya Ki Panji Sukoyono yang masih menunggu di luar gubuk. Jenazah Kanjeng Sultan kini telah diletakkan di atas 2 buah meja kecil yang disusun berjejer. Sedangkan 2 orang prajurit Wiratamtomo masih tergeletak di atas anyaman daun kelapa. Bagaimana Ki Tumenggung? Apakah ada yang melihat pembunuhnya? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Tidak ada Ki Tumenggung, kami tidak melihatnya, jawab Tumenggung Ronopati. Bagaimana dengan 2 orang prajurit Wiratamtomo ini? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Mereka masih pingsan, belum sadarkan diri, jawab Tumenggung Suronoto. Para Tumenggung semua, Kanjeng Sultan telah meninggal dunia. Saat ini kita tidak punya pimpinan. Yang harus kita lakukan adalah mengangkat seorang pimpinan. Di antara para Tumenggung, siapakah yang bersedia untuk menjadi pimpinan seluruh pasukan Demak bersama dengan pasukan Brangkulon? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Saya sebagai seorang senopati pengapit kiri pasukan Demak mengusulkan yang pantas menjadi pimpinan saat ini adalah senopati muda Tumenggung Gajah Birowo, kata Tumenggung Suropati. Ya, sebagai senopati muda yang telah diangkat oleh Senopati Agung, memang seharusnya yang memimpin pemulangan jenazah Kanjeng Sultan adalah Ki Tumenggung Gajah Birowo, kata Tumenggung Palang Nagoro yang diikuti oleh persetujuan para Tumenggung yang lain. Benar, dulu sebelum kita berangkat ke Panarukan, Kanjeng Sultan pernah mengatakan, kalau Kanjeng Sultan berhalangan, maka yang memimpin pasukan Demak adalah Ki Tumenggung Gajah Birowo, kata Tumenggung Palang Nagoro. Baiklah Ki Tumenggung semua, saya bersedia memimpin pasukan Demak sepeninggal Kanjeng Sultan. Apakah ada yang berkeberatan? Kata Tumenggung Gajah Birowo. Saya tidak berkeberatan, Ki. Silakan Ki Tumenggung Gajah Birowo memimpin seluruh pasukan Demak. Sekarang, apa yang Tumenggung Gajah Birowo perintahkan kepada kami? Kata Tumenggung Suronoto. Baik kalau begitu, yang harus dilakukan saat ini adalah merawat dan menyadarkan 2 orang prajurit Wiratamtomo yang pingsan ini. Karena merekalah yang mengetahui apa yang terjadi di dalam gubuk. Untuk sementara, kita pindahkan mereka ke gubuk sebelah, kata Tumenggung Gajah Birowo. Sesaat kemudian, Tumenggung Palang Nagoro beserta 3 orang Tumenggung lainnya maju ke depan. Kemudian mereka mengangkat 2 orang prajurit yang pingsan itu ke gubuk sebelah. Setelah meletakkan prajurit yang pingsan itu di atas tikar, maka Tumenggung Palang Nagoro berkata kepada para prajurit yang berada di dalam gubuk. Prajurit, jaga dia. Yang lainnya pergi memanggil dukun. Perintahkan dukun itu merawat mereka berdua supaya cepat sadar dari pingsannya. Sendika dawuh Ki Tumenggung, kata salah seorang prajurit. Kemudian ia pun segera keluar dari gubuk untuk memanggil dukun yang biasa merawat para prajurit yang terluka. Setelah itu, 4 orang Tumenggung itu pun segera kembali ke dalam gubuk tempat jenazah Kanjeng Sultan berada. Setelah semua Tumenggung berkumpul kembali, maka Tumenggung Gajah Birowo pun berkata, yang harus kita lakukan saat ini adalah membawa pulang jenazah Kanjeng Sultan serta seluruh pasukan kita kembali ke Demak, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ki Tumenggung Siung Laut, panggil Tumenggung Gajah Birowo.
Sendika dawuh Ki Tumenggung, kata Tumenggung Siung Laut sambil menggeser tubuhnya maju ke depan. Nanti jenazah Kanjeng Sultan akan dipulangkan naik perahu biar lebih cepat sampai di Demak, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik Ki Tumenggung, jawab Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Siung Laut, saat ini Ki Tumenggung bisa mengutus seorang prajurit Jolopati untuk berangkat sekarang memberitahukan kabar duka ini untuk semua kerabat keraton di Demak. Sendika dawuh Ki Tumenggung, akan saya laksanakan sekarang, kata Tumenggung Siung Laut yang segera melangkah keluar dari gubuk. Sesampainya di luar gubuk, Ki Tumenggung Siung Laut segera mencari Ki Panji Sukoyono. Ki Panji, panggil Ki Tumenggung. Ki Panji Sukoyono segera berlari menemui Ki Tumenggung Siung Laut yang telah memanggilnya. Ki Panji, Kanjeng Sultan telah meninggal dunia karena dibunuh oleh orang yang masuk ke dalam gubuknya. Kita harus segera memberi kabar ke Demak, kata Ki Tumenggung. Baik Ki Tumenggung, kata Ki Panji Sukoyono. Ki Panji, kau pimpin 2 atau 3 buah perahu yang bisa melaju cepat. Bawa prajurit secukupnya. Beritahukan kabar duka ini ke Pesanggrahan Prawoto, ke Panti Kudus, Kadipaten Jipang, Kadipaten Pajang, Pesanggrahan Kalinyamat, Kadilangu dan Keraton Demak. Beritahukan kepada Ki Patih Wonosalam dan Adipati Aryo Penangsang. Apakah kau bisa berangkat sekarang Ki Panji? Kata Ki Tumenggung Siung Laut. Sendika dawuh Ki Tumenggung, saya akan berangkat sekarang, kata Ki Panji Sukoyono. Ki Panji, jangan lupa berangkatkan juga 8 buah perahu ke Bengawan di sebelah barat Gresik untuk menyeberangkan pasukan Demak yang akan kembali besok pagi. Lalu perintahkan kepada Ki Ronggo Prawiro untuk membawa beberapa perahu ke sini guna membawa jenazah Kanjeng Sultan, kata Ki Tumenggung. Baik Ki Tumenggung, saya mohon pamit berangkat sekarang, kata Ki Panji. Lalu ia pun segera pergi menuju ke perkemahan pasukan laut Jolopati. Sesaat kemudian, masih di wayah sepi wong, sebuah perahu yang berisi Ki Panji Sukoyono bersama dengan beberapa prajurit Jolopati telah bergerak meninggalkan pesisir menuju ke beberapa perahu yang berlabuh tidak jauh dari pantai. Tumenggung Siung Laut kemudian masuk kembali ke dalam gubuk. Dan saat itu Tumenggung Gajah Birowo sedang memberikan perintah untuk memulangkan semua pasukan Demak. Semua tumenggung dan pimpinan pasukan dari Brangkulon nanti akan ikut dalam perahu yang membawa jenazah Kanjeng Sultan, kecuali Tumenggung Suropati dan Tumenggung Gagak Anabrang. Mereka besok pagi akan memimpin perjalanan pasukan kita untuk kembali ke Demak, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ki Tumenggung Suronoto, perintahkan kepada Ki Ronggo Pitekso untuk memanggil 5 atau 6 orang dukun yang kita bawa dari Demak untuk merawat jenazah dan menghentikan darah yang masih terus menetes, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik Ki Tumenggung, jawab Tumenggung Suronoto. Sekarang semua tumenggung kembali ke perkemahan masing-masing. Diteliti kembali apakah menemukan orang yang tidak dikenal. Lalu persiapkan pemulangan jenazah secepatnya. Juga persiapkan kepulangan pasukan yang akan berangkat besok pagi, lanjut kata Ki Tumenggung Gajah Birowo. Setelah itu, jangan lupa segera kembali lagi ke gubuk ini. Masih banyak persoalan yang akan kita bicarakan, lanjut kata Tumenggung Gajah Birowo. Para tumenggung pun kemudian keluar dari gubuk tempat jenazah Kanjeng Sultan. Mereka kembali ke perkemahannya masing-masing. Setelah para tumenggung keluar, saat ini yang berada di dalam gubuk hanya tinggal Tumenggung Gajah Birowo sendiri. Sesaat kemudian, perhatian Tumenggung Gajah Birowo
tertuju pada tempat makanan Kanjeng Sultan. Ada beberapa mangkuk yang terbuat dari gerabah, yang sebagian masih terdapat sedikit sisa makanan yang tertinggal. Berpuluh-puluh tahun ia telah mencicipi makanan yang akan dimakan oleh Kanjeng Sultan Trenggono, sehingga lidahnya menjadi hafal akan rasa makanan yang disuguhkan kepada Kanjeng Sultan Trenggono. "Apakah makanan ini mengandung racun?" kata Tumenggung Gajah Birowo. Dengan hati-hati, Tumenggung Gajah Birowo mencicipi semua sisa makanan yang masih tertinggal berada di dalam mangkuk.